Oke, selamat datang kembali di channel saya di mana kita sering bahas tentang bisnis dan marketing. Di video sebelumnya kita udah bahas bagaimana caranya membuat gambar iklannya, ads-nya itu yang menarik ya, sehingga orang mau stop dan kemudian mau baca. Buat yang belum lihat videonya ini nih. Ini thumbnailnya kayak yang di sebelah saya, atau carilah di link deskripsi, saya berikan juga linknya kayak gitu. Tonton itu penting. Tapi sekarang kita akan bahas tentang copywriting-nya. Copywriting itu namanya penawarannya biar orang tuh udah mau lihat sebentar, mau klik, terus mau baca, udah baca tuh mau beli, itu kan target utamanya mah. Meskipun di video sebelumnya saya udah bagi juga copywriting yang simple, dapat X tanpa Y. Kita sekarang akan bahas yang lebih dalam. Lanjut. Oke, jadi di video sebelumnya masih inget, tonton lagi kalau yang belum, saya udah kasih formula gampang ya buat bikin apa itu copywriting paling simple. Saya tulis lagi aja lah. Formula simpelnya adalah, kalau kalian gak punya waktu, pengen simpelnya adalah dapat X bisa dipakai, dapat X tanpa Y. Buat yang pengen lebih jelas ini tonton video sebelumnya. Kita akan bahas yang lebih dalam tapi sekarang tentang bikin copywriting. Saya selalu mulai dari bahasa keren nama value proposition design. Value proposal atau proportional design. Nah, nantinya lah, liar lah pakai bahasa, saya gak suka pakai jargon. Pokoknya mah kamu nawarkan orang ngedesain penawaran terbaik. Tapi caranya kumaha kan gitu kan, masalah mah ngedesain penawaran terbaik untuk customer atau calon customer biar mereka mau beli, bener nggak? Masuk akal kan? Tapi caranya kumaha stepnya, kalau cuma ngobrol gitu kan gampang gitu. Kita lebih detail lagi. Sekarang saya selalu ngobrol di video-video yang lain pun kalian pasti akan selalu menemukan saya selalu ngobrol bisnismen dengan dua, marketing tuh dengan dua. Hiji customer, market, yang kedua adalah kalian, produk gitu. Kalian nawarin apa? Produk. Kita akan dalam dulu yang sebelah sini. Yang untuk produknya nanti setelah itu. Karena ini adalah kebutuhan dari customer kalian. Pasti permasalahan dan lain sebagainya. Ini adalah produk kalian. Sama dibaginya menjadi 3 juga. Kan kesini ngebagi nata biar enak. Penawaran produk harus matching dengan ini. Ini teh harus match. Harus match. Kalau nggak match, nggak bakalan dibeli, dijamin. Ya mau dibeli gimana? Orang teu match, batur butuh obat jarawat, diberi obat bisul kan geus teu match eta oge. Bener nggak? Jadi kudu match, harus matching. Setelah ini ketemu, nanti baru kita bikin copywriting yang hebat, pasti tepat ini mah. Kalau ini udah ketemu, ini copywriting pasti tepat. Kenapa? Karena nawarin sesuai kebutuhan mereka. Kita udah definisikan kebutuhan mereka nu paling penting. Jadi begitu kalian bikin penawaran produk, nu nyambung jeung ieu, pasti dibeli. Itu kuncinya bikin copywriting nu bener mah gitu. Kang Hendra mah ribet, nyai hayang nu babarinya ieu dapat X tanpa Y. Hasilnya sama, nya beda. Di mana-mana oke kalau ada effort lebih pasti hasilnya lebih. Itu mah tergantung teman-teman mau belajar enggak. Jadi jangan kayak gini, hasil pengen tinggi gitu, awang-awang pengen tinggi gitu. Usaha ngasak gitu-gitu nanya asal ya orang mau da buat nonton video aja sampai tamat juga nggak tahu kan. Kan itu tuh effort buat belajar. Tapi hasilnya juga nanti memuaskan, teman-teman. Makanya saya bilang belajar praktek penting, Ulah ini juga belajar udah tahu guys, itu nggak praktek percuma. Saya kasih tahu ya mulai perubahan sampai kapan, sok praktekin. Mau hasilnya jelek buruk, pelajaran buat kalian. Lama-lama pasti meningkat. Tonton lagi videonya, pelajari lagi. Kita akan gali satu-satu. Oke, pertama kita akan gali dulu dari masalah customer ini. Apa aja Kang Hendra buat bikin value proposal desainnya? Kita ngobrolin dari sudut customer dulu, karena kan ingat, customer adalah raja. Jadi kita perlu mengetahui karakter si raja gitu kan. Yang pertama saya akan tulis di sini tentang gain. Ikuti aja dulu. Jobs. Yang ketiga adalah pain di sini. Nah, naon itu teh? Gain. Gain itu apa ya? Mending pakai contoh kasusnya, gampang.
Belajar bahasa Inggris lah. Kan ada orang yang mau belajar bahasa Inggris. Apa target mereka belajar bahasa Inggris? Gennya. Kalau mereka belajar bahasa Inggris pengennya apa? Ngomong bahasa Inggris lancar. Apalagi grammarnya hebat, grammar. Yang ketiga, apalagi kalau belajar bahasa Inggris, gennya mudah mencari pekerjaan misalnya teh ya. Mudah cari kerja. Kan itu pengennya orang mau belajar bahasa Inggris teh. Ini mah contoh. Nanti kalau ada waktu kita kasih contoh yang lain. Jobs. Jadi gini. Pekerjaan mereka sehari-hari apa memang? Apa yang mereka kerjakan? Misalnya pekerjaan mereka itu, kalau yang masih kuliah, baca buku pelajarannya dalam bahasa Inggris. Pelajaran. Pokoknya kerjaan yang hubungannya dengan action. Tulis dulu apa aja kalau mereka mau belajar bahasa Inggris, kudu baca buku pelajaran. Udah gitu apalagi jobsnya harus translate sesuatu. Nah, tulis dulu harus translate sesuatu buku lah ataupun mendengarkan gitu gurunya ngomong pakai bahasa Inggris, dia harus paham kan. Terus job sehari-harinya apa? Kalau misalnya kenapa mereka pengen belajar bahasa Inggris kan pasti motivasinya. Jobsnya apa? Misalnya tuh sering nge-guide bule. Jadi guide. Ingat, harapan mereka ngomong bahasa Inggrisnya lancar, grammarnya bagus, mudah cari kerja. Terus job sehari-hari mereka baca buku pelajaran bahasa Inggris atau baca buku bahasa Inggris, sering translate, kadang jadi guide buat bule gitu atau apapun itulah yang hubungannya bahasa Inggris. Pain-nya apa? Pain itu hal-hal mereka tuh benci gitu. Orang teh hanya bisa bahasa Inggris tapi bahasa Inggris orang goreng gitu kan, bahasa Inggrisnya jelek. Terus apa lagi? Kalau ngobrol bahasa Inggris tidak percaya diri. Apalagi kalau ngobrolnya misalnya bahasa Inggris jelek, tidak percaya diri, terbata-bata. Atau misalnya bahasa Inggris apa? Punya aksen. Kalau ngomong kan punya aksen. Udah nggak? Tulis dulu. Kayak gini, gainnya apa buat produk kalian? Jadi lihat customer kalian. Kalau mereka itu, kalau dalam kasus bahasa Inggris, mereka pengennya ngomong bahasa Inggrisnya lancar, terus punya grammarnya bagus, mudah cari kerja dan lain sebagainya. Kepake lah jadi guide misalnya di sini. Job sehari-harinya tulis juga, baca buku, terus translate, jadi guide dan lain sebagainya. Untuk job, kita masih bisa bagi lagi. Job itu ada social job, ada functional job, terus satu lagi adalah emotional job. Untuk job bisa dibagi-bagi. Tapi liur. Jadi kok saya mau dijelaskan. Gak usahlah terlalu dalam. Nu penting mah jobs ini adalah yang sering mereka kerjakan. Misalnya emotional job sedikit saya kasih tahu. Emotional job misalnya kan kalau kayak seleb-seleb apa? Terlihat bagus itu udah jadi job. Terlihat bagus, cantik, keren. Itu udah termasuk ke sini emotional jobs. Kalau tadi makan baca buku pelajaran dan sebagainya, ini terlihat bagus, terlihat keren, si fungsi-fungsinya tuh bisa tulis ke jobs. Ini adalah jobs. Oke, mudah-mudahan kalian nangkap. Tapi kalau belum nangkap, kita kasih contoh satu lagi. Oke, lanjut. Oke, kita sekarang masuk ke contoh yang kedua. Yang sebelumnya kan buat orang-orang yang mau belajar bahasa Inggris. Karena kita ngobrolin UMKM-nya, banyakannya makan ngajar bahasa Inggris. Gitu kan, punya kursus bahasa Inggris lah. Saya mau ngobrol tentang produk burung lah. Ya, karena saya pernah bikin itu, produk burung lovebird. Buat apa? Jadi orang-orang yang suka ngadu burung lovebird. Ngadu suaranya, bukan diaduin gini. Udah bukan domba burung mah. Jadi beradunya tuh suaranya aja. Ya. Ini lovebird. Lovebird. Lovebird adu. Pak bagus-bagus suara, pak ngekek-ngekek dan lain sebagainya.
Oke, kita sekarang akan analisa sekarang tentang customernya. Apa gennya? Gen yang suka ngadu lakbed kan pertama pengennya apa? Burungnya suaranya ngekek. Bahasanya teh ngekek ya. Ngekek tuh suaranya tuh gitu, ngoceh. Burungnya ngekek. Yang kedua apa gennya? Mereka pengen juara. Kan kalau diaduin pasti pengen juara, benar nggak? Yang ketiga burungnya pengen sehat. Ya. Nah, udah gitu apa? Yang orang-orang yang mau ngadu burung apa? Udah pengen sehat, juara, ngekek cuek, bahasa nanti ngekek cuek tuh jadi ngekek tapi nggak takut sama lawan. Nah itu namanya ngekek cuek. Ngekek cuek. Cuek. Terakhir konslet. Pokoknya mah aneh-aneh we bahasanya mah. Pokoknya intinya mah gini we. Konslet tuh si burung teh disada we gitu. Teu nyaho di waktu itu namanya konslet. Kan pengennya teh gitu. Para tukang burung mah pengen burungnya teh punya ngekek, bisa juara, terus tapi sehat gitu aja. Kalau sakit kan percuma. Terus ngekek cuek, terus bisa konslet. Ini gen. Jobsnya apa? Kalau yang punya burung punya jobs kan. Kalau mau ngadu teh berarti ngasih makan burung. Ngasih makan burung. Ngasih makannya pakai apa? Biar bisa ngekek kayak gini. Ya mereka ngeramu kayak sayuran gitu kan. Dicampur-campur. Terus makanannya khusus gitu. Ya pokoknya ada kerjaan khusus lah. Bener nggak? Itu kerjaannya tukang burung. Yang kedua, biar bagus mandiin burung gitu kan. Mandiin burungnya dimandiin. Burung lakbed, bukan burung yang lain. Mandiin burung gitu. Terus apalagi selain mandiin burung, buat lakbed, latihan tandem. Latihan tandem. Itu jobs mereka. Guys biasa we gitu. Jobsnya teh. Terus ya itu ngasih dan lain sebagainya. Oh ya, ngasih ngaloloh pakai kayak apa ya, telur semacam gitulah, dicampur-campur terus dimasukin ke mulut burungnya gitu. Dipegang burungnya dimasukin, dah nggak mau burung makan telur langsung mah. Diloloh atau apapun lah, mungkin yang punya burung lebih paham ya. Oke, ini jobsnya. Kan harus pegang dulu ngaloloh gitu. Sekarang pennya apa? Yaitu pennya, burungnya jelek suaranya teh. Kenyataannya dengan harapan teh kan suka berbeda. Burungnya kurang ngekek. Ngekeknya kurang. Terus apa lagi pennya? Malu sering kalah. Malu tiap kali diadu kaundangan we nggak masuk podium. Jadi uang ngadu eleh gitu. Itu tuh jadi pen. Udah gitu kalaupun mereka menang. Kalau mereka menang. Riweuh tuh ngurusnya tuh banyak proses lah buat biar jadi juara tuh banyak proses. Apa tuhnya bahasa Indonesianya yang air riweuh mah pono? Repot, nah, repot ngurus. Repot ngurus. Terus si burungnya teh kalau ada musuh ya di rumah mah gagah, jago kandang. Begitu ada musuh diem gitu kan, boro-boro ngekek cuek, ngekek pemalu. Begitu ada lawan tanding malah diem gitu. Itu masalah buat pen. Jadi pemalu burungnya tuh. Nah tulis dulu kayak gini. Tadi kan contohnya bahasa Inggris. Sekarang adalah contoh lakbed. Untuk produk lakbed. Pemain lakbed lah. Ini nanti sama kalian. Diingat-ingat. Tulis ulang. Kasih ranking. Yang gen. Mana yang paling penting. Kasih angka di sini. Ya sebetulnya masih lebih ekstrim lama kita. Ini yang penting misalnya priority ini kurang penting ya intinya mah beki luhur beki penting terus ditulis gitu. Kalau rajin mah ditulis gitu mana yang penting, tapi kita mah pengen simple we. Yang simpelnya mah gini yang saya lakuin mah angkaan we. Ini kan udah ditulis semua yang banyak angkaan mana yang paling penting, juara paling penting, oke. Nuka dua penting, oke lah teh juara tapi burungnya ngekek mereka juga udah seneng. Yang ketiga ngekek cuek atau konslet lah 3 ya 4 gitu angkaan kasih angka. Udah ini kasih ini lagi jobs mana yang paling sering dikerjain. Yang pasti mah ini ngasih makan burung nggak wajib itu mah 1, nuka 2 ngaloloh.
Terus mandiin yang ketiga, tandem 4 gitu kan. Yang kelima, pain. Yang paling memalukan buat mereka apa? Yang paling memalukan dan paling mereka nggak suka itu apa? Malu, ngekek kurang. Ini yang poin yang pertama. Dari pain yang banyak ini, ngekek kurang itu yang paling nggak suka gitu. Biarinlah juaran, penting mah ngekek. Kalau ngekeknya kurang, mereka tuh nggak semangat. Dan lain sebagainya, angkaan lagi gitu di ranking. Baru udah gitu udah di ranking kan kalian punya list ya buat customer. Ya, udah ada rankingnya sekarang. Nah, sekarang saya hapus ya. Bos, kita tulis ulang lagi aja. Ini kan kayak gini. Tadi kan ini ke sini. Ini gain. Ini jobs. Ini pain, kan gitu. Ya. Ininya udah dapat si customer ini. Baru kita ngobrolin produknya. Ini. Produknya bentuknya saya suka bikin bentuknya kotak. Kan tadi udah dibilang ini penawaran ini kebutuhan sama penawaran ini harus matching. Udah nggak? Setelah ini ketemu, nanti baru kita bikin copywriting yang hebat, pasti tepat ini mah. Kalau ini udah ketemu, ini copywriting pasti tepat. Kenapa? Karena nawarin sesuai kebutuhan mereka. Oke? Tapi untuk pembahasan produk, karena videonya nanti terlalu panjang lagi kayak sebelumnya, saya akan bahas di video selanjutnya. Jadi buat teman-teman yang benar-benar mau belajar bikin copywriting yang benar sehingga iklannya nggak boncos, wajib kalian untuk subscribe channel ini. Sehingga nanti ketika pembahasan tentang bagaimana menganalisa produk sehingga menghasilkan copywriting yang bagus keluar, itu akan langsung berada di home kalian. Oleh sebab itu saya ingetin sekali lagi, subscribe channel ini sehingga nanti apabila videonya keluar nanti akan langsung berada di home ataupun di notifikasi kalian dan kalian tidak terlewat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam sukses.